Jadi untuk pelaksanaan one way ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 tadi jam 8.00 kita sudah tutup ya. Untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan dua arah, artinya sudah menjadi arus lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka 3 lajur kontraflow ya. Sedang proses untuk memperkecil menjadi 2 lajur karena situasi arus lalu lintas dari Trans Jawa, kemudian dari selatan Bandung ya, ini menunjukkan angka yang melandai ya, artinya angka normal. Ini sampai saat ini dari Semarang, dari Bandung juga menunjukkan angka yang landai, sehingga untuk di Jakarta Cikampek kita akan hanya membuka 2 lajur ya, 2 lajur kontraflow dari 70 sampai dengan 47. Kemudian untuk puncak arus ya, arus balik tahun 2024 ini terjadi pada kemarin tadi malam sampai tadi pagi jam 6 ya, sampai penutupan arus ada di angka 162 lebih. Nanti angkanya bisa minta ke teman-teman dari Samarga ya. Kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih, baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi 2 pelaksanaan WFH hari ini dan besok, berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut, jadi kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas, artinya dengan CB-CB yang reguler. Ya. Tapi kalau ada peningkatan arus ya, dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan, ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow ya, 2 lajur maupun sampai ke 3 lajur, tergantung situasi arus lalu lintas. Kemudian untuk kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik, ya, alhamdulillah ada penurunan ya, angkanya sekitar 13%. Dari 3.412 tahun 2024, saat ini turun menjadi 2.985. Artinya turun 13%. Kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut juga turun 17%, ya, dari 519 di 2024 menjadi 429. Kemudian yang luka berat ada peningkatan 25%, ya, dari 427 naik menjadi 533. Kemudian untuk luka ringan juga turun, ya, dari 4.745 turun menjadi 3.983. Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan. Dengan berakhirnya pelaksanaan rekayasa lalu lintas, kami dari kepolisian, dari seluruh stakeholder, dari Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf, ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia jika pada saat pelaksanaan pelayanan arus mudik dan balik tahun 2024 ini ada hal yang mungkin masih dirasa kurang.
Ya, saya tahu banyak kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir. Itu semua semata-mata karena kita melihat asas prioritas. Ya, pada pelaksanaan rekayasa lalu lintas juga ada beberapa antrian, ada beberapa keterlambatan. Ini juga kami mohon maaf ya atas semua itu. Kami memang belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saya juga pada kesempatan yang baik ini ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri, kemudian dari Jasa Marga yang bersama-sama kita dan seluruh stakeholder yang ada. Saya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, segala daya dan upaya. Saya tahu teman-teman di lapangan ini sampai tidak tidur ya. Pak Bakti ini dua hari nggak tidur. Bu Fitri jam 4 saya telepon selalu on ya. Jam 5 saya telepon juga on. Dari anggota juga demikian. Ya, ini saya tahu anggota kerja keras. Jadi saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan arus mudik dan balik 2004 ini ada hal yang kurang berkenan, koordinasi yang mungkin dengan nada yang agak tinggi, ini semata-mata karena untuk kebaikan semuanya. Kemudian kepada teman-teman media, ini kita tidak ada apa-apanya tanpa rekan-rekan sekalian. Apa yang sudah kita rencanakan, teman-teman lah sebagai pahlawan dalam menginformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu jadwal-jadwal kegiatan, kemudian update informasi dan lain sebagainya. Ini saya berikan apresiasi kepada teman-teman media yang sama ya. Saya tahu teman-teman tidak tidur ya, tidak mudik ya. Semua hanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kami dengan Pak Bakti mengucapkan terima kasih atas semua jerih payah rekan-rekan sekalian. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin sedikit saja menambahkan, tentunya mengulangin Pak Kakor Lantas, kami Jasa Marga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya, terutama kepada Korlantas, Polda, Polisian dan semuanya yang terlibat dalam pelayanan mudik dan balik tahun ini. Ya mungkin ada beberapa kekurangan dalam penyediaan prasarana dan data saintifik yang memang selalu kita perbaiki ya Pak Korlantas ya dalam hal penanganan CP-CP, membantu CP-CP Korlantas di lapangan. Tetapi betul-betul kami apresiasi kepada kepolisian dan Polda yang sabar ya, sabar melayani dengan traffic yang cukup tinggi yang merata. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 1 hari, di puncak ini hampir tiap hari ya. Dan yang terakhir tentunya kepada media juga mohon maaf ya, nanti kalau ada kekurangan-kekurangan tentunya akan kita perbaiki, terutama dalam hal pelayanan Jasa Marga terhadap media selama bersama kita dalam pelayanan mudik dan balik tahun Lebaran tahun 2024 ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak Korlantas ya kepada seluruh stakeholder dan juga pada media. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, dan kami juga sudah mengevaluasi bersama dengan tim Korlantas apa yang kita lakukan ke depan, karena kalau kita seperti tahun ini, tahun depan tidak akan bisa kita lain dengan baik. Jadi kita juga sudah merencanakan banyak untuk tahun depan. Mungkin itu dari Jasa Marga. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan di sarana prasarana dari lapangan yang kita siapkan, dan juga ada keterlambatan mungkin data-data saintifik yang kita siapkan kepada media, tapi mudah-mudahan ke depan akan kita perbaiki, dan juga pelayanan kami selama kita kumpul di posko ini. Mungkin demikian dari kami Jasa Marga. Sekali lagi selamat Lebaran dan terima kasih kita sudah melalui puncak yang terakhir tadi malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tadi yang disampaikan oleh Bapak untuk puncak arus balik Lebaran dari malam sampai pagi hari sudah ada 162.000 lebih kendaraan.
Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada saat puncak juga, apakah ada peningkatan, apakah memang penurunan? Apakah kalau misalnya penurunan ini berarti salah satu faktornya ada kebijakan WFH yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti apa? Kemudian tadi yang bilang Bapak ada tinggal 30% lagi yang belum kembali ke Jakarta. Boleh share rinci nggak sih Pak, ada berapa angkanya diperkirakan, misalnya ada berapa ribu yang belum kembali, dan khususnya untuk ke Cikampek, Cikampek Utama ini, karena biasanya masyarakat tuh pengennya yang real-real gitu Pak, jadi kalau misalnya cuma persen-persenan mereka tuh kayak nggak, berarti ini tuh akan macet apa enggak ya, tapi kalau misalnya kita sampaikan misalnya kayak ada sekian ribu lagi kendaraan, oh berarti bisa memperhitungkan, wah ini akan macet, saya akan pulang hari ini, seperti itu. Terima kasih Pak. Izin Pak, untuk 4 gerbang bukan hanya di kilometer 66, jadi 4 gerbang. Untuk 4 gerbang tol yang akan masuk Jakarta, yang telah masuk Jakarta, yang melintasi gerbang tol utama Cikampek Utama, Kaliurip Utama, Ciawi dan Cikupa, itu puncaknya sudah terjadi sampai dengan pagi tadi pukul 6. Itu puncak lalu lintas balik terjadi di tanggal 15 April H+4 sampai dengan jam 06.00 sebesar 266.173 kendaraan, atau naik 104% terhadap normal, atau naik 0,2% terhadap puncak balik Lebaran 2023. Kalau yang tadi 162 Pak itu kilometer 66. Kalau yang tadi saya bacakan itu di 4 gerbang tol. Ya. Yang sisa belum balik, yang belum masuk Jakarta. Jadi hitungan kami H+5 sampai dengan H+7 selama 3 hari, terhitung 16 April sampai dengan 19 April pukul 6 di 4 gerbang utama. Terhadap proyeksi kami itu selisihnya 34,3% atau sebesar 641.392 kendaraan. Kalau di rata-rata itu atau dibagi 3, ratanya adalah 213.797 kendaraan per hari. Saya nambahkan sedikit, jadi bedanya dengan tahun kemarin, ini karena kampanye yang cukup bagus dari kepolisian dan pemerintah. Kalau tahun kemarin sebelum puncaknya, terutama titik 66 yang krusial itu dari 120 langsung ke 160, 159. Nah tahun ini dia berkisar 140, kemudian ke 162. Jadi cukup merata, dan memang di arus mudik kemarin itu turun di puncaknya sendiri dibanding 2023 turun sekitar 1, yang puncak mudik itu turun 1, berapa 5%. Jadi memang terdistribusi merata. Nah untuk balik naik ke 1,6 di titik di 166 itu naik 1,6%. Jadi 1,3%, bukan yang 1,66. Oh, 66. Sorry, yang titik 6-nya naik 2,5% pas balik ya. Ini turun ya. Sorry nanti dilihat aja ya, karena ini mungkin kurang tidur jadi. Jadi intinya gini, trafiknya cukup merata. Ya, jadi puncaknya itu memang kemarin kita sabar. Saya terima kasih sekali dengan Pak Korlantas dan timnya, cukup sabar ya. Jadi CB yang udah kita siapkan dari hulu dan hilirnya itu cukup baik oleh Korlantas dan Polda. Terutama Pak Aan nih sabar banget karena dalam beberapa hari itu merata dia, cukup berat ya. Jadi pengaliannya juga cukup teratur berdasarkan kemampuan sarana prasarana yang kita siapkan dan juga data-data saintifik yang disiapkan oleh Jasa Marga, dieksekusi dengan CBCB yang cukup baik oleh Korlantas. Mungkin itu nanti data detailnya bisa diambil. Ya, makasih. Baik, selamat pagi Pak. Sore ini ada pesan potongan tarif masih berlaku ya. 17 sampai 19 pagi ya, jam 6 ya. Lumayan 84.000 ya. Dieksekusinya di sini ya, Peter. Selamat pagi Pak, izin bertanya untuk aturan ganjil genap ini yang dari kilometer 414 hingga ke kilometer 60 ini apakah masih diberlakukan begitu? Lalu sejauh ini sudah berapa pelanggaran yang ada? Lalu kemudian bisa dijelaskan juga Pak sedikit terkait evaluasi arus balik di jalur arteri seperti apa Pak? Mungkin bisa dielaborasi sedikit, terima kasih. Untuk ganjil genap paralel ya, artinya sudah berakhir tadi di jam 8.00 ya. Untuk datanya nanti Pak Edi sampaikan ya, data
pelanggaran ganjil genap pada saat mudik maupun saat arus balik. Kemudian di arteri ya ada beberapa titik yang masih terdapat kepadatan ya. Yang pertama arteri selatan Jawa Barat di Gentong, Limbangan, Pasar Lewu sampai dengan Malangbong ya. Itu ada beberapa kali kita melakukan pengaturan one way ya, sehingga harus bergantian, harus dari timur ke barat, barat ke timur, sehingga terdapat antrian. Kemudian di Jawa Tengah yang menjadi titik krusial ada di Pelonengan ya, dari Pejagan menuju ke Banyumas. Ini juga beberapa kali kita lakukan one way ya untuk mengurai kepadatan di sana. Kemudian untuk jalur wisata pada hari H sampai dengan H+3 ini juga ada peningkatan dan kita beberapa kali melakukan rekayasa lintas maupun pembatasan dengan ganjil genap ya di daerah Bandung, Jawa Tengah, Banten. Ini kita melakukan beberapa kali, nanti datanya ada di Pak Edi ya lengkapnya. Kemudian untuk Pantura, nah ini Pantura syukur alhamdulillah sampai tadi malam saya terus melihat dampak dari pemberlakuan one way ya pada saat arus balik, terutama ini secara umum masih ramai, lancar ya, tidak ada kemacetan yang berarti, tidak sampai stuck. Kemacetan pada saat traffic light paling itu ada antrian ya. Untuk jalur Pantura ini pada saat mudik maupun balik secara umum ini lancar ya, tidak ada kepadatan yang berarti. Kemudian data kita juga menunjukkan untuk mudik menggunakan sepeda motor ini ada penurunan ya. Nanti angkanya ada di Pak Edi. Ini berimbas juga kepada angka kecelakaan. Keterlibatan sepeda motor ini ada penurunan sekitar 2% ya untuk selama arus mudik dan balik. Saya kira itu ya. Cukup ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa.